Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia Ayu Pradinda, NIM E 2019-3156. Saya dari kelas akuntansi Syariah 4. Di sini saya akan sedikit menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMY, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Di samping harus mengatasi sektor real yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di sekitar masalah uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diambil ketika negara mengalami inflasi. Dan selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama ada mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam ada distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan yang kedelapan ada pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pendapatan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Contohnya dengan pemerintah membeli obligasi yang ada di masyarakat supaya uang dapat berada di masyarakat atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan ada kebijakan cadangan kas. Jika uang beredar di masyarakat terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan kasnya supaya uang tersebut lebih banyak beredar di masyarakat. Ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk mengurangi volume uang yang beredar dengan cara menerapkan kebijakan kredit ketat. Selanjutnya, kebijakan dorongan moral. Jika uang yang beredar terlalu banyak, mendorong masyarakat untuk menabung di bank. Jika uang yang beredar terlalu sedikit, maka mendorong kepada pelaku ekonomi untuk meminjam uang, serta bank akan mendorong untuk mengurangi tingkat suku bunga. Selanjutnya ada penyesuaian tingkat suku bunga. Jika uang terlalu rendah sehingga membutuhkan banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan hubungannya. Atau terlalu tinggi sehingga uang yang beredar terlalu sedikit, maka diturunkan tingkat suku bunganya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang mazhab kebijakan moneter. Mazhab yang pertama atau iktisaduna. Menurut mazhab iktisaduna, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Mazhab yang kedua atau mainstream, instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.